Teori belajar kognitif dan konstruktivis. Pengertian teori belajar kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata kognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Adapun teori menurut beberapa ahli. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, yaitu perkembangan sistem saraf. Dalam teorinya, Piaget juga membahas tentang bagaimana anak belajar, di mana dasar dari belajar adalah aktivitas anak bila ia berinteraksi dengan lingkungan dan lingkungan fisiknya. Piaget mengemukakan beberapa aspek yang terjadi pada anak, yaitu pertama, sensorik dan motorik. Ini terjadi pada usia baru lahir sampai usia anak 2 tahun. Inteligensi sensorik motorik merupakan inteligensi dasar yang amat berarti karena ia menjadi pondasi untuk tipe-tipe inteligensi tertentu yang akan dimiliki anak tersebut kelak. Yang kedua, praoperasional. Perkembangan ini bermula pada saat anak berumur 2-7 tahun dan telah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanen. Artinya anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetapi eksisnya suatu benda yang ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah tinggalkan atau sudah tidak dilihat dan tidak didengar lagi. Yang ketiga, konkret operasional atau konkret operasional. Dalam periode konkret operasional ini berlangsung hingga usia menjelang remaja. Kemudian anak mulai memperoleh tambahan kemampuan yang disebut sistem operation, suatu berpikir. Kemampuan ini berfaedah anak untuk memikirkan dan idenya dan dengan peristiwa tertentu dalam sistem pemikiran sendiri. Yang keempat, formal operasional atau formal operasional. Dalam perkembangan formal operasional, anak yang sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja, yakni usia 11-15 tahun, akan dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran. Menurut David Ausubel, di mana proses belajar tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta saja, tetapi merupakan kegiatan yang menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah dilupakan. Jadi, guru harus menjadi perancang pembelajaran dan pengembangan program pembelajaran dengan berusaha mengetahui dan menggali konsep-konsep yang dimiliki peserta didik. Pengertian teori belajar konstruktivis. Konstruktivis adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Menurut konstruktivis, pengetahuan untuk memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seorang. Oleh sebab itu, tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan mengkonstruksi. Ciri-ciri pembelajaran kognitif dan konstruktivis. 1. Ciri pembelajaran kognitif. Ciri pembelajaran kognitif terbagi menjadi 6. Yang pertama, mementingkan apa yang ada pada diri si anak, nativistik. 2. Mementingkan keseluruhan, holistik. 3. Mementingkan peranan kognitif. 4. Mementingkan keseimbangan dalam diri si pelajar, dinamik equilibrium. 5. Mementingkan kondisi pada waktu sekarang. 6. Mementingkan pembentukan struktur kognitif dalam pemecahan masalah. Ciri khasnya adalah insif. 2. Ciri pembelajaran konstruktivisme. Ciri pembelajaran konstruktivisme terbagi menjadi 5. 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar.
2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. 3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. 4. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan, menghargai peranan pengalaman kritis dalam belajar. 5. Mendorong perkembangan rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Prinsip-prinsip belajar kognitif dan konstruktivis. Prinsip belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seorang. Prinsip belajar konstruktivis. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, kecuali hanya dengan keaktifan murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid mengoreksi secara terus-menerus hingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kelima, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Yang keenam, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Yang ketujuh, mencari dan menilai pendapat siswa, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihan: 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat mengingatkan motivasi. Kekurangan: teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. 2. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Kelebihan dan kekurangan teori konstruktivis. Kelebihan: 1. Teori ini dalam proses pemahaman murid terlibat secara langsung dalam membina pengetahuan baru. 2. Teori ini dalam proses berpikir membina pengetahuan baru, membantu siswa untuk mencari ide, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 3. Teori ini dalam kemahiran sosial siswa dapat dengan mudah berinteraksi dengan teman dan guru dalam membina pengetahuan baru. Kurangan: 1. Kondisi di setiap sekolah pun mempengaruhi keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan yang baru dan keaktifan siswa. 2. Teori ini menekankan supaya siswa membangun pengetahuan sendiri. Hal itu pasti membutuhkan waktu yang lama, apalagi untuk siswa yang malas. Siswa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing. Oleh kerana itu, pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli.